Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Pemviral TV dimanapun berada, kita bertemu kembali pada malam hari yang berbahagia ini dalam sesi sharing pembahasan terkait dengan materi soal-soal P3K, yaitu edisi soal kompetensi manajerial P3K Guru terbaru tahun 2021. Sebagaimana yang telah menjanjikan beberapa minggu yang lalu bahwa channel kita ini akan fokus untuk membahas soal-soal terkait dengan seleksi P3K Guru di tahun ini. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita untuk mulai di soal yang pertama ya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman semua dan sahabat-sahabat Pemviral TV dimanapun berada, barangkali yang baru kali ini join di channel Pemviral TV, untuk bersedia menekan tombol subscribe, like, comment, dan share agar teman-teman semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Pemviral TV ini. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kami juga tetap semangat untuk berbagi video-video terbaru bagi teman-teman sekalian ya. Oke, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Soal kompetensi manajerial P3K Guru terbaru. Yang pertama, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Bagi teman-teman sekalian, silahkan untuk mencoba menjawab mana kira-kira jawaban yang paling dianggap benar ya. Silakan. Oke, kalau sudah dijawab, kita akan jawab ya. Adapun jawaban yang paling benar untuk soal yang pertama adalah yang C ya, yaitu saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ya, karena memang di sini dalam menjawab soal terkait dengan kompetensi manajerial ataupun kepemimpinan, kita berfokus kepada keahlian dan keterampilan yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap orang yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Kalau jawaban-jawaban yang lainnya, misalnya seperti A ya, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Ini kurang tepat ya, karena dalam prinsip suatu pekerjaan yang profesional itu terkait dengan kepribadian dan sifat itu harus dipisahkan sesuai dengan tempatnya ya. Kalau kita bekerja ya harus profesional dan harus memiliki keahlian dan tanggung jawab. Kemudian kalau yang B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Ya, ini memang bisa diterima sesuai dengan minat kita dan keinginan kita. Namun pada intinya kita bekerja pada perusahaan bukan milik kita ya. Jadi kita harus mengutamakan kemajuan perusahaan dan kita juga harus punya prinsip ya, dimana kita tempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Oke. Kemudian kalau yang D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Ya, ini juga hampir sama ya dengan yang tadi. Dan sedangkan yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat. Ya, nah jadi yang paling benar dari semua jawaban tersebut adalah C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, kita langsung masuk ke soal yang kedua ya. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Atau E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Oke, silakan teman-teman dijawab.
Dan jawaban yang paling betul dari semua opsi tersebut adalah A ya, yaitu saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nah, jadi teman-teman sekalian, intinya memang kita diprioritaskan dan ditugaskan untuk mencatat ya seluruh pertimbangan, sasaran, dan deadline kita dalam suatu perusahaan dan tempat bekerja kita ya. Mengapa demikian? Karena kita memang kadang-kadang bisa mengingat suatu agenda ya, suatu rapat, namun yang dibutuhkan adalah sesuai dengan keperluan administrasi kita ya, catatan kita itu juga harus lengkap sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat kita bekerja ya. Itu artinya kita mempunyai tingkat profesionalitas yang tinggi ya kalau kita melengkapi dari segi catatan kita, kemudian keterangan-keterangan yang kita catat itu suatu saat akan dibutuhkan oleh tempat kita bekerja. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline kita. Kalau yang B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Nah, ini yang tidak dibenarkan ya. Kalau kita merasa ingatan kita kuat, bisa mengingat suatu agenda perusahaan ya, rapat, namun alangkah baiknya kita juga harus melengkapi catatan tentang hal-hal yang penting yang perlu kita catat ya. Kalau yang C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terpenting. Nah, ini juga tidak benar ya teman-teman ya. Dan yang D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan, mengambil keputusan. Nah, jadi bukan hanya pertimbangan dan mengambil keputusan saja ya yang semestinya kita mencatat, namun ya hal-hal yang paling urgensi dalam tugas-tugas kita juga harus kita catat ya, sesuai dengan agenda yang diberikan kepada kita. Kalau yang E, saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Ya, berarti ini orangnya pelin-pelan ya. Kadang mencatat, kadang enggak ya. Itu yang tidak diperkenankan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke soal yang selanjutnya. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas bahasa biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Atau E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Silakan teman-teman, coba dijawab. Oke, kalau sudah dijawab, kita akan coba bahas ya. Adapun jawaban yang paling betul dari opsi tersebut adalah yang A ya, yaitu saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sebagai pimpinan itu ya, seyogyanya kita mendelegasikan. Arti dari mendelegasikan tersebut adalah mengamanahkan gitu ya, menyerahkan ya, mempercayakan ya. Mempercayakan semua tugas kita kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Artinya pekerjaan seorang pemimpin itu adalah mengontrol dan mengawasi ya. Jadi kalau misalnya kita merekrut sebuah anggota ya, beberapa anggota yang kita pekerjakan di tempat bekerja kita, namun kita tidak bisa mengamanahkan ataupun mendelegasikan tugas-tugas itu kepada mereka karena tidak mempunyai keahlian dan keterampilan, maka juga tidak benar ya. Artinya kita mendelegasikan kepada member ataupun anggota kita yang memang sudah dianggap profesional ya, sudah memiliki keahlian dan kemampuan di bidangnya masing-masing ya. Kalau yang B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Artinya seluruh tugas yang ada di kantor ataupun di perusahaan tempat kita bekerja, kita sebagai pimpinan
kita delegasikan kepada anggota kita ya, kepada rekan kita, itulah artinya kerja sebuah tim ya. Artinya pekerjaan tugas dan pekerjaan kantor semua harus ikut terlibat dalam tugas tersebut ya. Nah, itu artinya kita sebagai sebuah komunitas dan tim bekerja di kantor, di perusahaan ya, memang harus saling berbagi ya, mendelegasikan tugas-tugas yang bisa diselesaikan satu dengan yang lainnya. Baik, untuk langsung saja kita mempersingkat waktunya, kita langsung masuk ke soal yang keempat ya. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Ya, sebagai contoh, tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. Atau E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Oke teman-teman, mana kira-kira yang paling betul? Jawaban yang paling betul di soal nomor 4 adalah yang B ya, yaitu saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya banyak aktivitas kita ya, di samping pekerjaan, di samping tugas-tugas ya, kemudian ada tamu, ada agenda rapat, ada telepon yang selalu berdering ya. Nah, jadi kita harus menyortir, artinya kita harus memilah-milah ini ya, kira-kira mana yang paling penting. Nah, apakah telepon itu datang dari bos besar kita ya, yang memang nantinya memberikan kita tugas-tugas yang sangat urgent, yang sangat penting ya, itu juga harus kita dahulukan ya. Namun kalau hanya ya panggilan-panggilan yang mungkin tidak terlalu penting ya, kita harus terutama harus mendahulukan pekerjaan-pekerjaan kita yang ada di kantor tersebut ya, demi untuk mencapai target pencapaian yang diharapkan oleh perusahaan ya. Jadi yang paling betul adalah yang B ya, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke soal yang kelima. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. Atau E. Kadang-kadang ide diterima. Silakan teman-teman dijawab. Oke, langsung kita jawab terus. Adapun jawaban yang paling betul di soal nomor 5 adalah yang A ya. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Jadi mengenai gagasan ya, ataupun ide-ide kita, pendapat-pendapat kita ya, apabila ada sebuah pertanyaan ya, kita memang harus menjawab apa yang ditanyakan ya. Kalau kita menjawab sesuai dengan keadaan kita ya, mungkin tidak akan tercapai gitu ya. Namun jawaban yang paling betul di sini adalah gagasan kita memang selalu ya, selalu artinya selalu cemerlang ya, selalu diterima dan selalu masuk bagi teman-teman kita. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-6 ya. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, silakan teman-teman dijawab, ditandai ya pada jawabannya. Jawaban yang paling betul di nomor 6 yaitu
E ya, yaitu penting tapi yang utama adalah target. Nah, jadi yang terpenting itu adalah target kita ya, target yang dituju oleh perusahaan tempat kita bekerja ya. Apakah dalam 1 bulan harus mencapai ini ya, kemudian dalam 2 minggu harus memperoleh pencapaian yang ini misalnya ya. Jadi semua anggota yang bekerja di situ termasuk pimpinan harus mengutamakan target perusahaan ya. Jangan sampai kita istilahnya kekompakannya tidak ada, kemudian antara bos perusahaan dengan anggota sering terjadi kekacauan ya, tidak kompakan sehingga mengakibatkan target tidak tercapai ya. Nah, jadi yang paling betul di sini jawabannya adalah yang E ya, penting tapi yang utama adalah target. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Atau E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling betul? Untuk jawaban nomor 7 yaitu ada pada opsi D ya, yaitu masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim ya. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi bahwa permasalahan yang ada dalam sebuah tim ataupun grup sebuah pekerjaan itu ditanggung oleh seluruh petugas-petugas ataupun pekerja-pekerja di tim tersebut ya. Tidak pilih-pilih ya, yang A, yang B, yang B. Namun semuanya harus merangkul di situ ya, harus merangkup ya, mencapai dan menyelesaikan semua target-target yang diagendakan tersebut. Itulah artinya sebuah tim ya yang sedang menghadapi masalah. Artinya kalau ada masalah semuanya harus diselesaikan secara bersama-sama oleh tim, oleh seluruh kru dan anggota sehingga penyelesaiannya dapat dengan mudah diselesaikan. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Atau E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Oke teman-teman, silakan. Oke, kita jawab ya. Untuk yang nomor 8 itu jawaban yang paling benar adalah yang A ya. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Ya, kenapa yang A yang paling mudah ya? Kenapa enggak yang misalnya yang C gitu ya? Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. Karena dalam suatu konsep tentang pencapaian rekan kerja kita dalam suatu perusahaan ya, artinya kita harus memberikan motivasi dan dorongan kepada teman-teman tersebut ya. Artinya agar pencapaian suatu yang dicapai dalam sebuah perusahaan itu akan terdorong ya, terdorong. Artinya antar sesama anggota tim itu ada kekompakan ya, ada kekompakan, ada saling dorong, ada saling memotivasi ya, sehingga suatu pencapaian itu gampang dicapai sesuai dengan target yang diagendakan ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Kita next untuk soal yang nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A.
merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak, jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Dimana kira-kira yang paling betul teman-teman? Silahkan dijawab. Nomor 9 yang paling betul itu adalah yang B ya. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Ya, mengapa? Karena dalam sebuah perusahaan ya yang telah memberikan tugas-tugasnya kepada kita juga tidak boleh untuk sembarangan meminta bantuan kepada orang lain ya, kalau memang tidak betul-betul urgent. Artinya kalau memang kita tidak begitu betul-betul membutuhkan ya, selagi kita mampu untuk mengerjakannya, kenapa kita harus minta bantuan orang lain sementara tugas tersebut memang ditugaskan kepada kita, artinya sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Nah, namun kalau kita sudah merasa itu memang betul-betul penting, tidak ada jalan lain lagi kecuali kita minta bantuan kepada teman kita ya, kepada rekan-rekan kita ya, maka silakan saja ya, itu tidak menjadi suatu permasalahan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10 ya. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target mencapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Atau E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Oke, untuk yang nomor 10, jawaban yang paling betul adalah yang D. Oke, mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Nah, jadi target ataupun capaian yang dicapai dalam sebuah perusahaan tempat kita bekerja itu memang harus mengutamakan target perusahaan dulu ya. Artinya apabila kita sudah mencapai target yang dituju, yang diharapkan secara tim ya, secara pekerjaan, secara grup, maka setelah itu baru kita mencapai target kita masing-masing ya. Artinya target individu antara satu dengan yang lainnya setelah semua target-target itu terpenuhi ya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak videonya. Jangan lupa untuk terus ya mengasah kemampuan dan membaca soal-soal tentang kompetensi manajerial ya, karena kita jangan sampai nanti ketika menjawab soal kompetensi teknis dan sosiokultural dan kompetensi manajerial ternyata kita mengalami kendala-kendala yang mungkin menyebabkan nanti kita tidak lulus P3K ya. Namun dengan pembelajaran yang terus-menerus kita lakukan, kita ulang-ulangi, maka akan terus mempertajam intuisi dan kemampuan kita ya. Sebagaimana yang telah admin katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam beberapa hari ke depan ini, beberapa minggu ke depan, kita akan terus update video-video terbaru di channel Kontrol TV channel ini. Latihan soal ya, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis atau pedagogi ya, kemudian juga kompetensi wawancara ya, akan kita bahas nanti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Jadi kepada teman-teman semua, sekali lagi mohon kiranya untuk menekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, agar admin akan tetap terus ya semangat untuk mengupdate video-video terbaru bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.